Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar dalam Indonesia teknik SMP. 75 tahun Indonesia merdeka yang gagal belajar potensi Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial adalah perbedaan besar dalam distribusi kekayaan, pendidikan, dan kesempatan hidup yang membuat sebagian orang sulit berkembang dan hidup sejahtera. Dalam ekonomi Islam, ketimpangan sosial adalah masalah serius yang harus diatasi dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dibagi secara adil, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya. Ketimpangan Islam juga memiliki beberapa instrumen. Yang pertama ada zakat, bagi kewajiban yang mampu untuk membantu yang kurang mampu, menjadi mekanisme yang efektif mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan. Yang kedua ada wakaf, harta yang disumbangkan untuk kepentingan umum seperti membangun sekolah dan rumah sakit. Yang ketiga ada larangan riba, menghindari bunga karena bisa memperlebar jurang kaya dan miskin. Peran negara. Negara turut mengawasi distribusi zakat dan wakaf agar tepat sasaran dan transparan, serta memastikan sistem ekonomi ini berjalan adil. Ekonomi Islam juga mengajarkan keadilan sosial melalui zakat, wakaf, dan larangan riba untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan prinsip ini diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Selain itu, masih tersimpan realita pahit yang harus kita hadapi bersama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang layak, dan ketimpangan pembangunan antar desa dan kota. Kemiskinan yang berdampak luas akan menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah, gizi buruk, pengangguran, hingga kerentanan terhadap kriminalitas. Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan. Namun untuk mengatasi pengentasan kemiskinan bukan hanyalah tugas pemerintah, tapi kita semua dapat ikut berperan. Kemiskinan bukanlah takdir, ia bisa dilawan dengan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan empati sosial. Adanya keadilan distributif dengan prinsip keadilan yang menekankan pada pembagian sumber daya ekonomi secara adil dan merata agar setiap individu memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam ekonomi pembangunan, keadilan distributif penting untuk mengurangi kemiskinan struktural yang disebabkan oleh ketimpangan akses dan kesempatan, mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok yang memperarah kesenjangan sosial, dan mendorong inklusi sosial dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Ketimpangan sosial terjadi ketika distribusi kekayaan, pendapatan, dan kesempatan tidak merata. Keadilan distributif menekankan intervensi negara seperti subsidi bagi kelompok miskin, pajak progresif, program jaminan sosial, dan investasi pada sektor publik, pendidikan, dan kesehatan. Tujuannya bukan hanya pemerataan hasil, tapi juga pemerataan akses dan peluang untuk keluar dari kemiskinan.